Daron berseru, "Tuan Yanuar, pernahkah Anda mendengar bahwa Indonesia memiliki kekuatan lebih dari sekadar rumah bagi para ahli?" "Tidak pernah mendengar hal tersebut," Yanuar berbicara. "Sejauh yang saya tahu, bahkan tidak ada seniman bela diri bintang 5 di Indonesia. Apalagi jika, seperti yang dikatakan Miss Sinta, dia berada di dalam kotak yang hanya berjarak 1 dinding, tetapi tidak pernah mendengar gerakan pertarungan apapun." Ini membuktikan bahwa jika hal ini benar-benar seperti yang kita takuti, kekuatan dalang di balik layar jauh lebih besar daripada Tony. Lebih lanjut dia berkata dengan ekspresi muram, "Ingin membunuh atau menculik Tony secara diam-diam, bahkan aku tidak bisa melakukannya. Karena walaupun kekuatan Tony tidak sekuat milikku, dia masih bisa melawanku setidaknya untuk beberapa lusin ronde, dan jika kita berdua saling bertarung, suaranya akan sangat keras sehingga bisa terdengar dari beberapa kilometer jauhnya." Analisis Karl Yanuar membuat Daron terkejut. Dia membuka mulutnya dan bertanya, "Tuan Yanuar, menurut Anda, jika seseorang benar-benar dapat membunuh atau menculik Tony secara diam-diam, seberapa kuat orang ini? Tingkat berapa?" Kelopak mata Karl bergetar ringan dan dia berbicara dengan serius. "Dalam alam Ming, aku khawatir itu sulit dilakukan, jadi kekuatan pihak lain setidaknya di alam gelap." "Alam gelap?" Daron bergumam. Tuan Yanuar tidak mengatakan, "Ahli alam gelap belum berada di dunia setidaknya selama 10 tahun. "Ya." Karl Yanuar mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Lebih dari 10 tahun yang lalu, Master Keluarga telah mengatakan dalam sebuah surat, keberadaan hanya beberapa ahli Dark Realm tidak diketahui, dan tidak ada berita sampai hari ini." Daroch bertanya, "Lalu hilangnya Tony, mungkinkah itu terkait dengan para ahli alam gelap?" Wajah Yanuar penuh warna serius, berkata, "Bukan tanpa kemungkinan ini, hanya saja aku tidak bisa mengetahuinya. Bahkan jika memang ada ahli ranah gelap di Jakarta, dan bagaimana keluarga bisa masuk ke dalamnya?" "Tony pergi ke Jakarta hanya beberapa hari yang lalu. Apakah dia menyinggung seseorang?" Setelah itu, dia buru-buru berkata kepada Douglas, "Penatua Fei, tolong tanyakan pada Nona Sinta apakah dia telah menyinggung siapapun di Jakarta akhir-akhir ini. Saya percaya bahwa bahkan jika ada ahli alam gelap, mereka tidak akan bergerak melawan junior tanpa alasan kecuali ada semacam masalah atau kesalahpahaman." Daron mengangguk dan berkata, "Aku akan bertanya pada Sinta." Sementara itu, di rumah pertanian di sisi National Highway 104 di Jakarta, Sinta masih menunggu kabar dari Tony. Nomor telepon Tony masih tidak dapat dijangkau, dan Martha membawa peretas, mencoba mencari cara untuk memecahkan video pengawasan di sekitarnya. Jadi tidak ada petunjuk berharga kembali. Tama melihat Sinta tampak agak ragu-ragu, jadi dia bertanya dengan ragu, "Nona Sania, apakah Anda ingin saya menemani Anda ke polisi?" Sinta menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Liton baru hilang kurang dari setengah jam, dan dia sudah dewasa dengan mobilitas penuh. Jadi saya kira polisi tidak akan berusaha keras pada orang dewasa yang baru hilang selama setengah jam." Tama sedikit mengangguk dan menghela nafas. "Masuk akal juga. Jika kamu pergi dan memberitahu petugas polisi bahwa seorang lelaki tua besar telah hilang selama setengah jam, aku takut kamu akan diperlakukan sebagai orang yang merusak otak yang mengolok-olok petugas polisi." Sinta menghela nafas dan hendak berbicara ketika ponselnya tiba-tiba menerima pesan teks dari kakeknya. Dia baru saja mengklik pesan teks. Dia mendengar Tama benar-benar mengulangi sebagian besar pesan teks, "Nona Sania, apakah Anda menyinggung seseorang?" Dan pesan teks dari kakek berbunyi, "Sinta, apakah kamu menyinggung seseorang di Jakarta?" Sinta benar-benar bingung saat ini. Dia pikir dia tidak menyinggung siapapun sejak dia datang ke Jakarta, dan dia belum mengungkapkan identitasnya kepada publik. Terlebih lagi, jika Tony benar-benar terbunuh atau diculik, kekuatan pihak lain sangat tinggi sehingga bahkan di luar imajinasi, bagaimana dia bisa mengacaukan sosok sebesar itu. Pada saat tertentu, dia menatap Tama dan tiba-tiba berpikir dalam hatinya, semua ini
Mungkinkah Tama yang melakukannya? Namun, ketika dia melihat wajah tulus Tama, dia tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya, bagaimana mungkin Tama? Pertama-tama belum lagi dia benar-benar baik sebagai pribadi, dan dia tidak punya motif untuk menyentuhku. Apalagi, dia masih sangat muda, bagaimana kekuatannya bisa melebihi Tuan Liton? Selain itu, dia makan bersamaku sepanjang waktu dan hanya keluar untuk menjawab panggilan telepon. Jika dia bisa menyelesaikan Tuan Liton dengan upaya menjawab panggilan telepon dan tidak membuat suara apapun, bukankah kekuatannya akan luar biasa? Setelah memikirkannya, Sinta masih mengambil inisiatif untuk sepenuhnya mengesampingkan kecurigaan Tama. Jadi, dia berkata kepada Tama, "Tuan Renza, saya baru di sini, dan selalu menjadi anak yang baik. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang telah saya sakiti." Tama mengangguk dan berkata dengan serius, "Kurasa begitu, seperti Nona Sania yang cantik dan berpengetahuan luas. Bagaimana dia bisa menyinggung seseorang?" Mengatakan itu, dia berkata, "Benar Nona Sania, mengatakan mungkinkah pengemudi Anda sendiri yang menyinggung seseorang? Mungkin dia punya musuh di Jakarta, dan musuh itu menabraknya, mungkin." Sinta menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Liton telah melayani keluarga kami selama beberapa tahun, dan sejauh yang saya tahu, dia belum kembali ke Indonesia setidaknya selama 20 tahun, jadi tidak mungkin dia memiliki musuh di Jakarta." Tama memukul bibirnya dan berkata dengan cemberut, "Itu benar-benar aneh. Nona Sania, saya pikir tempat ini tampaknya sedikit berbahaya, atau kita harus kembali dulu. Kamu tidak ingin memanggil polisi sekarang tidak masalah. Kembali ke hotel dulu lalu pikirkan cara lain untuk menemukan sedikit petunjuk. Jika besok tidak ada kabar, aku akan menemanimu ke polisi." Sinta juga merasa tidak aman untuk tinggal di sini. Jadi dia menatap Tama, berkata dengan wajah memohon, "Pak Renza, saya tidak punya kunci mobil, saya tidak bisa mengemudi. Bisakah Anda mengantar saya kembali ke hotel?" Tama tidak berpikir dua kali dan dengan cepat setuju, "Tentu saja, tidak masalah. Masuk." Mengatakan itu, dia segera membuka pintu sisi penumpang BMW 530 dan berkata kepada Sinta, "Nona Fei, tolong." Sinta berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih, Tuan Renza." Mengatakan bahwa dia membungkuk dan duduk di dalam mobil. Tama juga buru-buru kembali ke kursi pengemudi, menyalakan mobil, cepat-cepat meninggalkan rumah pertanian, dan melaju cepat menuju kota. Pada saat ini, mobil bisnis yang membawa Johan dan Tony berhenti di antah-berantah di pinggiran kota Jakarta, di mana tidak ada orang dan tidak ada kamera pengintai, paling cocok untuk melakukan sesuatu yang tidak terlihat. Ketika mobil bisnis menepi, sebuah Honda Accord hitam yang tidak mencolok keluar dari hutan di sebelahnya. Mobil ini sangat umum di kota, menahan sejumlah besar orang, berkendara ke tempat yang tidak akan dilihat oleh siapapun. Ketika dia melihat Accord datang, Johan segera membuka pintu dan menarik Tony keluar dari mobil bisnis dengan tangannya sendiri. Kemudian memerintahkan seseorang untuk membuka bagasi Accord dan memasukkan Tony ke dalamnya. Setelah itu, Johan duduk di kursi belakang, menurunkan jendela, dan berkata kepada pengemudi mobil bisnis, "Kalian pergi ke Bandung, cari klub malam untuk bersenang-senang, dan kemudian temukan pusat pemandian kelas atas untuk mandi dan tidur." Sopir itu tersenyum dan bertanya, "Guru, apakah kita akan mandi daging atau mandi vegetarian?" Johan menyeringai dan mengutuk, "Sial. Saya tidak peduli jika Anda mencuci daging atau vegetarian. Anda bisa mencuci sesuka Anda. Jika kamu memiliki jimat khusus, temukan beberapa pria untuk mandi bersama. Aku tidak peduli denganmu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.